Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bertutur Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari harta dengan halal demi menjaga harga dirinya dari meminta-minta dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta ia bersikap baik terhadap tetangganya, maka kelak ia akan dibangkitkan dengan wajah laksana bulan purnama. Dan sebaliknya bagi mereka yang menghimpun kekayaan sekalipun dengan cara yang halal, akan tetapi yang menjadi tujuannya adalah untuk berbangga-bangga diri dan kesombongan belaka, maka kelak ia akan datang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Nusair bin Yahya bertutur, diceritakan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam suka melakukan penyamaran dan mendatangi rakyatnya untuk menanyakan dan mengetahui bagaimana sosok dirinya di mata rakyatnya. Suatu hari, malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia mendapat sapaan dari Nabi Daud. Wahai pemuda, bagaimanakah Daud dalam pandanganmu? Jawab malaikat yang menyamar. Dia adalah hamba yang paling baik. Akan tetapi ada suatu kelemahan yang dimilikinya. Dan bertanyalah Nabi Daud, apakah itu? Jawab malaikat, dia makan dari Baitul Mal. Padahal Allah sangat mencintai hambanya yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pulang dan menangis di hadapan Allah seraya bermunajat. Wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk kepadaku agar aku dapat menciptakan usahaku sendiri sehingga aku dan keluargaku tidak lagi makan dari Baitul Mal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk agar ia membuat atau memproduksi baju perang dengan melunakkan besi seperti adonan. Jadi setelah Nabi Daud menjalankan tugasnya di dalam melayani rakyatnya, beliau mengerjakan hal tersebut sehingga beliau tidak lagi menafkahi dirinya dan keluarganya dengan harta Baitul Mal, akan tetapi dari hasil jerih payahnya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah melunakkan besi untuk Daud, dan kami telah mengajarkan kepada Daud cara membuat baju besi agar dapat memeliharamu dari senjata musuh dalam peperangan. Meriwayatkan Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Sayyidina Sabit Al-Bani, beliau bertutur, terdapat 10 bagian yang termasuk dalam kesejahteraan, di mana yang 9 itu ada dalam diam, dan yang 1 ada dalam menjauhkan diri dari keramaian. Juga terdapat 10 bagian yang termasuk dalam ibadah, di mana yang 9 ada dalam mencari nafkah atau rezeki, dan yang 1 ada dalam ibadah madhah. Dalam riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah bagi seorang yang berusaha dengan cara meminta-minta, melainkan akan dibukakan pintu kemiskinan untuknya. Bagi siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan bagi siapa yang berusaha dalam mencukupi kebutuhan dirinya, maka Allah pasti mencukupinya. Sungguh, jika seorang itu pergi ke lembah untuk mengambil kayu dengan seutas tali, lalu menjualnya ke pasar seharga 1 mud kurma, maka hal itu lebih baik daripada meminta-minta dari pintu ke pintu.
baik orang yang memberinya atau yang menolaknya. Bersabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berdaganglah kain atau pakaian, karena dulu Ibrahim, nenek moyangmu juga melakukan hal yang demikian. Dalam riwayat Tuan Hisham bin Urwah dari ayahnya, bahwa Siti Aisyah bertutur, terkadang Nabi Sulaiman alaihissalam berada di mimbar sambil tangannya memegang daun kelapa atau janur untuk dianyam menjadi kerajinan tangan atau keranjang. Lalu jika telah selesai, beliau menyuruh seseorang untuk menjualnya. Berkenaan dengan ayat 27 surat Asy-Syura yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, pastilah mereka bertindak melampaui batas di bumi. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui semua hambanya, lagi maha melihat. Tuan Syakik bin Ibrahim menafsirkan bahwa sekiranya Allah membebaskan manusia, yakni mereka bisa memperoleh rezeki tanpa usaha sedikit pun, maka semakin rusaklah tatanan kehidupan mereka, karena banyaknya peluang di dalam menciptakan kejahatan. Akan tetapi Allah maha bijaksana. Allah menyibukkan manusia dengan usaha sehingga mempersempit peluang atau gerak mereka di dalam berbuat kerusakan. Sebuah penuturan dari Tuan Said Al-Musyayyab, tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bekerja atau mencari rezeki dengan cara yang halal. Sebab dengannya, dengan rezeki tersebut, seseorang dapat menunaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat dan memelihara kehormatan dirinya. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab menegaskan, wahai orang-orang yang fakir dan miskin, bangkitlah dan bekerja keraslah di dalam mencari jalan mendapatkan rezeki yang telah jelas, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Pernyataan dari Tuan Abu Soleh, bahwasannya Sayyidina Umar menganjurkan kepada kami untuk bekerja sama dengan 3 orang, yaitu 1. Dalam memproduksi sesuatu, 2. Dalam memasarkan sesuatu, 3. Dalam jihad fisabilillah. Bertutur Al-Faqih dari Tuan Abdullah bin Mubarak. Beliau bertutur, turunlah wibawa dan rusaklah akhlaknya orang yang meninggalkan usahanya, baik itu di pasar ataupun di tempat lain. Dalam riwayat Tuan Jabir bin Abdullah, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi siapa yang menanam tanaman, lantas dimakan oleh manusia, burung, atau hewan yang lain, maka tidaklah hal itu melainkan menjadi sedekah baginya. Dari Tuan Anas bin Malik, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya hari kiamat itu datang, sedangkan tanganmu memegang sebutir biji, dan jika memungkinkan bagimu untuk menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, maka laksanakanlah. Bertutur Tuan Abdul Mukhorik, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, lewatlah seorang pemuda bertubuh tegap dan tangkas. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata, alangkah beruntungnya pemuda itu jika ketangkasan dan kecakapannya digunakan untuk berperang di jalan Allah. Pastilah diberikan pahala yang besar untuknya. Mendengar penuturan seperti itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, apabila ia mempergunakan ketangkasan tubuhnya untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang telah renta, maka ia berada pada jihad fisabilillah. Bila ia menggunakannya untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya, maka ia berada pada jihad fisabilillah. Dan jika ia mempergunakannya untuk mencukupi dirinya sendiri, memelihara kehormatannya dari meminta-minta, maka ia berada pada jihad fisabilillah. Dan bila ia mempergunakannya atau bekerja
hanya sekedar untuk kebanggaan dan popularitas, maka sungguh ia telah masuk ke dalam perangkap setan. Dalam riwayat Tuan Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang tekun dalam berusaha sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarganya, maka Allah mengasihinya. Dan bagi orang sehat yang malas bekerja atau pengangguran, baik untuk urusan dunia ataupun akhiratnya, maka Allah membencinya. Berkata dari Tuan Muhammad Bakir, bahwasannya biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke pasar untuk membelikan keperluan keluarganya. Dan ketika seseorang bertanya kepada beliau mengenai hal itu, maka dijawab oleh beliau, aku diberi nasihat oleh Jibril, bahwasanya seseorang yang berusaha dalam mencukupi kebutuhan keluarganya agar mereka tidak menengadahkan tangannya atau meminta-minta kepada orang lain, maka itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kapak untuk si pengemis. Diceritakan dalam riwayat Tuan Anas bin Malik bahwasannya pada suatu hari datang seorang pengemis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang ada di dalam rumahmu? Maka dijawabnya, wahai Rasulullah, sungguh di rumahku hanyalah ada tikar yang telah robek, di mana kami mempergunakannya sebagai alas untuk duduk, untuk tidur, dan selimut. Ada piring untuk makan, minum, dan mencuci kepala. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bisakah kau membawa tikar itu kemari? Lantas diambilnya tikar yang telah sobek itu dan diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, siapakah yang bersedia membeli tikar ini? Salah seorang sahabat menyatakan kesediaannya untuk membeli tikar robek tersebut dengan harga 2 dirham. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang 2 dirham itu kepada orang itu seraya bersabda, yang 1 dirham ini kamu pergunakan untuk membeli makanan dan bawalah kepada keluargamu. Sedangkan yang 1 dirham lagi, belikanlah sebuah kapak dan bawalah ke sini. Tidak berapa lama kemudian datanglah ia dengan membawa sebilah kapak dan memperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memasang kayu sebagai pegangan kapak tersebut seraya berseru, sekarang pergilah untuk mencari kayu dan jualah serta janganlah kamu kemari selama 15 hari. Maka pergilah orang itu memenuhi apa yang telah diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selama 15 hari itu ia dapat mengumpulkan uang 10 dirham, sehingga dapat membeli keperluan untuk keluarganya, makanan dan pakaian, dan semuanya. Setelah itu ia datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan apa yang telah diperbuatnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah dengan bekerja sendiri itu lebih baik bagimu daripada kelak di hari kiamat kamu datang dengan noda hitam di mukamu yang tidak dapat hilang kecuali oleh api neraka sebagai balasan atas pekerjaanmu yang meminta-minta kepada orang lain. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.